Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Septian Kurnia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Septian ya di pembelajaran geografi. Oke, hari ini kita mau belajar apa nih? Ya, kita hari ini akan belajar tentang sambungan materi kemarin ya, mengenai komponen-komponen penginderaan jauh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis citra penginderaan jauh, interpretasi citra, dan sistem informasi geografi. Oke, payung tidak akan membuat hujan berhenti ya, tapi membuat kita tetap jalan, membuat kita melewati hujan tersebut sampai ke tujuan. Itu quotes hari. And next, let us pray together. Let's start. Pray finish. And next. Oke, yang pertama dan yang paling utama kita harus tahu dulu citra ya. Citra itu bukanlah seorang penyanyi ya, Citra Lestari. Namun citra di sini ia merupakan gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh yang telah dicetak. Nah, jadi ini nih gambaran rekaman baik itu dari satelit ataupun melalui wahana dari pesawat, balon udara ataupun helikopter ya, dari atas mengambil gambarnya. Nah itu ya, jadi dia tuh gambar permukaan bumi juga, namun lewat hasil penginderaan jauh tadi. Penginderaan jauh komponen apa tadi wahananya tadi, satelit ataupun pesawat ya. Oke, nah jadi citranya ada dua nih. Ini ibarat tuh citra ini ibunya ya. Citra ini punya anak. Nah, ada citra foto dan citra non foto. Anak pertama citra foto, anak kedua itu citra non foto. Nah bedanya kalau citra foto anak yang pertama itu dia dihasilkan melalui sensor kamera. Kalau citra non foto itu dihasilkan melalui sensor bukan kamera. Seperti apa ya? Oke, kita lihat ke slide selanjutnya. Oke, jenis citra penginderaan jauh. Nah, yang paling utama itu dia ini ada lagi anaknya. Oke, jadi citra foto ini punya anak lagi, punya anak 3. Oke, berdasarkan spektrum elektromagnetik. Itu yang pertamanya, yaitu seperti ini gambarnya. Oke, kalau si spektrum elektromagnetik ini punya anak 4 ini. Nah, punya 4 anak. Nah, ada itu foto pankromatik ya. Foto pankromatik ini dia merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan manusia. Nah, jadi foto pankromatik ini dia sesuai dengan kepekaan manusia. Ketika kita melihat itu sama persis. Itu foto pankromatik. Kalau ortokromatik dia direkam melalui foto yang merekam spektrum 0,4 V meter sampai 0,56 UV meter. Nah, umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Nah, jadi kalau untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut kita pakai foto ortokromatik. Kemudian foto inframerah ya. Nah, foto inframerah ini kalau kita lihat di HP itu biasanya ada ya, foto aplikasi ataupun dulu ngirim file itu pakai inframerah, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, foto inframerah ini dia di foto yang merekam spektrum inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang antara 0,7-0,9 UV meter. Nah, kemudian foto ultraungu yang spektrum ultraungu untuk cahaya tidak terekam dalam foto. Nah, jadi pada dasarnya yang paling sering dipakai itu adalah foto pankromatik dan ortokromatik. Kalau inframerah dan ultraungu itu jarang dipakai dalam penginderaan jauh. And next, tadi kita sudah tahu anak pertamanya berdasarkan spektrum. Kemudian yang kedua, anak kedua dari citra foto itu berdasarkan suku kamera. Nah, dia ada
vertikal ya. Nah, vertikal itu atas ini dia difoto. Nah, kalau foto condong miring, nah dia seperti ini. Nah, ibarat kita kameranya di sini, kita memoto, kita objeknya di sini, kita ambil fotonya seperti ini. Nah, ibarat kita memoto ya, kita ulang, kita ambil gambarnya seperti ini. Nah, jadilah foto condong seperti ini ya, condong miring. Kalau vertikal dia tegak. Kita foto dari atas ini, atas kita foto ya. Kalau dari atap rumah kita foto ke bawah. And next, itu anak ketiga dari citra foto adalah berdasarkan sudut liputan kamera. Nah, sudut liputan kamera di sini dia bisa tegak ya, pengambilan foto udara tegak di lahan datar. Kemudian jenis kamera yang digunakan juga berbagai ragam ya, macam ragam. Saja di Pak. Oke, ada sudut kecil, itu panjang fokusnya mulai dari 304,8 meter, kurang dari 600 derajat, hingga sampai sudut sangat lebar itu lebih dari 100 derajat. Oke, kalau kalian belajar di Fakultas Geografi ataupun Fakultas Ilmu Sosial, kalian akan lebih mendalam mempelajari ini. Namun kita belajarnya secara umum dulu. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, ini anak kedua dari citra tadi ya, citra non foto. Nah, citra non foto ini dia direkam juga ataupun dibedakan juga berdasarkan spektrum, sensor, dan warna yang digunakan. Kalau tadi berdasarkan sudut pengambilan gambar dan spektrum, kalau ini juga dia punya anaknya juga. Oke, kalau citra non foto biasanya dia dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara ataupun sering disebut dengan dirgantara, wahana yang beroperasi di udara. Misalnya citra inframerah, thermal, citra radar, citra MMS, citra satelit dibuat antariksa dan atau angkasa luar. Nah, ini satelit image ya, ini dari citra satelit. Ini dari UAV image ya, dari citra dirgantara. And next ya. Nah, citra inframerah. Nah, ini kalau kita lihat biasanya juga sering digunakan untuk mendeteksi suhu di suatu negara ataupun di suatu pulau itu panas atau tidak. Nanti kita cek ya. Kemudian citra radar. Nah, biasanya juga ini juga bisa digunakan untuk melakukan analisis perakiraan cuaca di suatu tempat ataupun perakiraan suhu di suatu tempat, juga bisa memakai citra. Kemudian ada lagi juga anaknya nih, jadi ada 3 anak dia nih ya. Kalau citra foto tadi ada 4 anak. Oke, citra foto warna semu dan citra foto warna asli. Oke, kalau warna asli sesuai dengan penglihatan manusia ya. Nah, kalau citra foto warna semu biasanya dia tidak sama dengan warna foto. Misalnya vegetasi hijau tampak merah. Nah, kalau vegetasi ibarat tuh pohon ya. Pohon itu kalau kita lihat warnanya hijau, tapi kalau di citra foto warna semu dia berwarna merah. Kurang lebih seperti itu. And next kita ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui citra-citra tersebut, ya baik itu dihasilkan melalui citra foto atau citra non foto, selanjutnya kita interpretasi. Interpretasi itu apa sih Pak? Interpretasi itu kita melakukan analisis kebutuhan spasial kita ya, dengan melihat citra ataupun gambaran permukaan bumi yang ada di lapangan. Oke, jadi citra ini, interpretasi citra itu ada 8 ya. Nah, jadi 8 di sini salah satunya yang paling utama itu adalah rona dan warna. Rona dan warna ini kecerahan pada objek citra. Nah, rona adalah hasil dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang. Jadi dia tuh hasil dari interaksi dari objek dan spektrum gelombang. Gelombang itu dari mana hasilnya Pak? Dari kamera yang merekam gambar permukaan ini. Nah, ini kalau contohnya ya, yang gambaran pertama itu terekam sangat jelas ya gambarnya. Kemudian yang
2 adalah tekstur ya. Nomor 2 yang di bawah ya. Tekstur di sini dia frekuensi rona pada bagian tertentu dari citra. Ada 3 tingkatan tekstur, yakni halus, sedang, kasar. Yang halus yang mana Pak? Kalau kalian pernah lihat lapangan bola, nah lapangan bola itu rumput-rumputnya itu kecil tuh. Nah rumput-rumput kecil itu disebut dengan tekstur halus. Kemudian tekstur dari yang sedang seperti apa Pak? Semak-semak ya. Semak-semak tuh kalian lihat dia tuh sedang tingkatan. Dia tuh tekstur sedang. Kemudian yang kasar itu seperti apa Pak? Teksturnya itu kalau kalian lihat pepohonan yang rimbun dan luas itu teksturnya kasar. Oke, jadi ada 3 dari cobaannya ya. And next, 3 ukuran adalah 3 yaitu ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra. Nah, jadi ukuran suatu tempat ataupun objek itu berkaitan dengan ukuran suatu skala peta. Oke, jadi misal 1:100.000 ya, berarti ukurannya 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan ya, ataupun 1 cm di sini sama dengan 1 km di lapangan. Ini seperti yang kita baca seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, yang keempat itu adalah kita menginterpretasikan citra dengan bentuk, melihat bentuknya. Bentuk suatu objek dapat membantu untuk menginterpretasikan citra objek tertentu memiliki bentuk yang khas. Oke. Kalau kita lihat ya, kalau gunung biasanya citranya seperti ini. Pasti dia memiliki ketinggian suatu tempat ya. Nah, kalau pepohonan, nah bisa kita lihat ini biasanya ini bukan pohon tapi biasanya ini mangrove. Teksturnya kasar, agak hitam tua. And next ya, tadi ada rona, tekstur, ukuran dan bentuk. Yang kelima apa nih Pak? Oke, yang kelima adalah pola. Nah, pola ini menunjukkan gambaran objek yang sebenarnya. Pola pepohonan rapat dan tidak teratur menunjukkan hutan. Oke, nah ini merupakan pepohonan hutan ya di sini juga. Ini kita bisa lihat sendiri nih. Nah, ini pepohonannya ya. Kemudian situs. Maaf, bayangan dulu ya. Bayangan ini bayangan pohon di pinggir jalan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini bayangannya ya di pinggir jalan ya. Nah, berarti arah mataharinya dari sini. And next itu ada situs ya. Situs bangunan di dekat daerah pepohonan hutan. Nah, biasanya kalau situs di dekat ini ada ya ini ya. Bisa pabrik ataupun rumah-rumah yang menjaga ataupun spam yang ada di hutan, ataupun itu posnya polisi hutan ataupun suatu pabrik ya, pabrik yang mengolah kayu ataupun yang lainnya. Nah, dan yang terakhir itu adalah asosiasi. Asosiasi ini bukan suatu kumpulan persatuan ya, namun asosiasi sini merupakan kaitan suatu objek dengan objek lainnya. Nah, jadi dia tuh kaitan suatu objek dengan objek lainnya. Seperti apa itu Pak? Misalnya asosiasi lahan terbuka di dekat hutan. Nah, biasanya kalau di dekat hutan luas biasanya ada lahan terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk suatu pengembangan pabrik ataupun bisa kita itu untuk perkebunan juga bisa di hutannya ataupun bertani sesuai dengan tekstur tanah dari suatu tempat tersebut. And next ya, nah kalau kita lihat untuk mengidentifikasi ataupun mengingat ke-8 tersebut, kita ingat dengan beli sepatu baru ya. B itu bentuk, kemudian situs, pola, asosiasi, tekstur, bayangan, rona dan ukuran ya. Itu cara menghafalnya. Beli sepatu baru.
Oke, selanjutnya adalah SIG ya, Sistem Informasi Geografis. Nah, SIG di sini menurut Aronnax dia itu merupakan sistem informasi juga yang dilakukan melalui proses komputerisasi, baik itu memasukkan, mengelola, dan menguraikan maupun memanipulasi data geografis. Nah, data citra tadi Pak bisa digunakan untuk analisis di dalam SIG? Iya, bisa. Nah, jadi dia ini ibarat citra tadi itu bahannya. Kalau sistem informasi ini merupakan tempat pengelolaannya. Seperti apa Pak? Saya mau menulis, contohnya kita mau menulis suatu tulisan nih. Nah, di mana tempat untuk wadah untuk mengelola tersebut? Kita menggunakan Microsoft Word. Nah, namun kalau di geografi, citra tersebut di mana mengelolanya? Bisa di ArcGIS ataupun GIS ya, di sistem informasi geografi ini. ArcGIS itu apa Pak? ArcGIS itu merupakan suatu aplikasi pengelolaan data spasial geografis. Nah, jadi outputnya apa Pak? Dia mengeluarkan peta digital. Subsistem SIG ya, itu ada 4 ya. Yang pertama itu masukkan data. Jadi data citra tadi kita masukkan ya ke dalam komputer dan masukkan ke dalam aplikasi tadi. Kemudian kita kelola. Kita simpan datanya dan kita kelola. Kemudian kita manipulasi dan analisis data. Kita masukkan data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin memetakan peta longsor nih ya, peta yang kita gunakan apa? Pertama itu peta kemiringan lereng, curah hujan, kemudian peta administrasi ya, kemudian terakhir jenis tanah ya. Kemudian keempat peta ini kita overlay ataupun gabungkan keempat peta ini menjadi satu, jadilah yang namanya peta kerawanan longsor di suatu wilayah. Pak, kalau mau memetakan kepadatan penduduk, ya peta administrasi yang pertama, kemudian jumlah kepadatan penduduk di suatu daerah tersebut, kemudian kita juga bisa tambahkan daerah jalan dan sungai ya. Jadi bisa mendapatkan peta keluaran, yaitu peta kepadatan penduduk di suatu tempat. Oke, sampai sini mengerti ya. Untuk cara menghafalnya itu cukup mudah dan sangat gampang, yaitu cukup mau lamaran ya, pemasukan, pengelolaan, manipulasi, dan keluaran. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.